Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan kembali review sebuah TWS dari brand Hilo, yaitu Hilo W1. Hilo W1 ini kalau nggak salah di Indonesia itu dibanderol seharga 500 sampai 600 ribuan. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian berminat, tinggal kalian cek aja langsung untuk link pembeliannya. Dan Hilo W1 ini juga cukup lengkap secara fitur karena dia merupakan seri yang cukup baru yang dikeluarkan oleh Hilo. Dia udah diberikan cukup update ya, terutama di bagian Bluetooth-nya yang udah menggunakan QCC 3040. Jadi gimana mengenai kualitasnya, langsung aja kita bahas awal-awal dari sisi build quality dan desainnya dulu. Kalau untuk dari sisi build quality dan dari sisi desain, gue nggak melihat ada sesuatu hal yang spesial dari Hilo W1 ini. Dari sisi desain sih sebenarnya mirip-mirip aja sama generasi Hilo yang terdahulunya. Dan dari sisi build quality juga masih mirip dari seri Hilo-Hilo yang lain. Dan untuk layoutnya sendiri dia simple banget, ada tulisan Hilo di sisi depannya dan charging portnya tetap berada di sisi belakang yang udah menggunakan USB Type-C. Di depannya ada LED baterai indikator untuk menandakan berapa sisa dari baterai yang ada di case-nya ini. Kita buka dan kita lihat bagian dalamnya. Yang gue cukup suka adalah ketika kalian buka, dia tuh ada warna cukup kayak shiny di bagian earbudnya ini yang membuat kesannya tuh sedikit lebih mewah kalau untuk dari sisi build quality-nya. Dan untuk fittingnya sendiri dia modelnya in-ear ya, dan untuk fittingnya gue ngerasa di sini tuh agak awkward karena gue ngerasa untuk nozzle di ujungnya ini tuh agak sedikit pendek. Jadi ketika untuk kuping gue yang biasa gue menggunakan earbudnya size M, di sini tuh gue harus merubah menjadi size L. Dan terkadang ketika gue misalkan pakai sambil tiduran, dia tuh earbudnya juga masih suka agak kendor gitu loh untuk kekedapannya. Jadi gue rasa dari nozzle-nya memang desainnya tuh agak pendek aja. Tapi kalau misalkan normal gue pakai sambil duduk dan selain sebagainya, sebenarnya fittingnya sih cukup nyaman dan gak ada masalah sama sekali. Dan untuk kontrolnya sendiri dia udah pasti menggunakan touch control, dan touch control ini cukup mudah diakses. Touch control ini berfungsi kayak misalkan buat next or previous lagu yang sedang kalian mainkan atau YouTube dan lain sebagainya, buat ngeplay atau ngepause, dan bisa melaunching voice assistance. Tapi sayangnya dia belum ada pengaturan volume. Jadi kalau kalian mau ngatur volume ya tetap kalian harus menggunakan smartphone kalian. Dan untuk spesifikasinya sendiri udah gue tulis di kolom deskripsi juga untuk lebih lengkapnya. Intinya untuk drivernya sendiri dia menggunakan dua driver. Jadi yang pertama dynamic driver, yang kedua dia udah ada balance armature driver yang secara spesifikasi itu udah cukup baik buat sebuah TWS di range harganya. Dan untuk Bluetooth sendiri dia udah menggunakan Bluetooth versi 5.2, yaitu Bluetooth yang paling baru untuk generasi di tahun 2021 ini, dan dia udah menggunakan chipset Qualcomm QCC 3040. Sebenarnya itu udah cukup wajar ya untuk chipset QCC 3040 itu, dan performance-nya sendiri gue tuh suka karena chipset tersebut tuh selain udah support aptX juga secara latency dia udah bagus, dan secara pemakaian baterai dia juga udah hemat. Jadi menurut gue untuk sebuah TWS yang menggunakan QCC 3040 ibaratnya tuh udah kayak ada lisensi yang cukup bagus at least dari sisi performance. Tapi yang gue rasakan di Hilo ini memang secara performance dia udah bagus dan gak ada masalah sama sekali buat pemakaian sehari-hari, misalkan kalian buat bermain game dan lain sebagainya. Karena sebenarnya dia tuh nggak ada mode gaming khusus ya, jadi basicnya ya kalian hanya mengandalkan mode defaultnya, dan menurut gue sih itu udah cukup baik. Meskipun gue memang bukan gamer yang berat, jadi kalau untuk kayak game PUBG, COD Mobile, gue masih enjoy menggunakan Hilo W1 ini. Tapi sayangnya misalkan gue pakai buat dengerin lagu, jadi terkadang misalkan kalau gue habis pause atau gue misalkan next atau previous lagu, dia tuh kadang suka agak kresek-kresek untuk koneksi dari kiri kanannya tuh agak kurang stabil aja, dan kemudian kembali stabil ketika kalian dengerin lagu mungkin sekitar 1-2 detik di awal. Memang itu nggak selalu terjadi, tapi gua rasa itu menjadi salah satu catatan yang harus kalian pertimbangkan, atau yang kedua mungkin aja itu hanya terjadi di unit yang gua terima ini. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes dari built-in microphone Hilo W1. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri.
Secara spesifikasi, built-in microphone di Hilo W1 ini mempunyai spesifikasi yang bagus ya. Dia ada 4 buah mikrofon. Per masing-masing earbud itu dilengkapi dengan 2 mikrofon dan dia dilengkapi dengan CVC 8.0 dan udah ada environment noise cancelling yang bisa mereduce suara di sekitar kalian. Jadi kurang lebih seperti ini kualitas dari mikrofon Hilo W1 ini. Oke, dan kita lanjut lagi untuk IP ratingnya. Dia standar udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX4 yang berarti sebenarnya kalau kalian pakai buat olahraga ringan ini masih aman. Ibaratnya kalau kayak terkena keringat atau terkena cipratan hujan, ini tuh masih nggak ada masalah sama sekali. Dan selanjutnya untuk sisi baterainya, dia mempunyai kapasitas 32 mAh pada earbudnya dan 310 mAh pada case-nya, yang untuk Hilo-nya sendiri ngeklaim dia bisa bertahan sampai kurang lebih 20 jam untuk total playtime-nya. Dan untuk earbudnya sendiri mungkin sekitar 4 jam. Jadi angka tersebut angka yang wajar dan performanya cukup oke di rata-rata TWS yang pernah gua review. Dan untuk charging time-nya sebenarnya ini cukup lama ya. Untuk earbudnya sendiri dia membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari 0 sampai 100, dan untuk case-nya standar dia membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dan hal yang paling penting yang terakhir adalah dari sisi sound quality-nya. Seperti biasa mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi karena setiap orang punya selera yang berbeda. Pertama kali gue dengerin Hilo W1 ini, kalau kalian udah sempat menonton review-review dari TWS Hilo sebelumnya, biasanya tuh gue cenderung nggak terlalu cocok sama karakter suara yang dihasilkan Hilo, karena memang Hilo mempunyai karakter yang lebih mengarah ke arah bright. Ya kalau buat selera gue sendiri, gue lebih suka ke arah netral atau bahkan lebih ke arah warm. Di Hilo W1 ini sebenarnya dia masih ada karakter high-low-nya, jadi dia memang lebih cenderung memberikan treble yang lebih berasa, tapi yang gue rasakan ini adalah high-low yang terbaik yang pernah gue review di channel gue dari sisi sound quality-nya, karena menurut gue meskipun dia lebih ke arah bright dan treble-nya lebih berasa, tapi di kuping gue Hilo W1 ini masih cukup nyaman. Jadi gue rasa untuk sisi high-nya dia tuh cukup refinement ya dibandingkan seri-seri sebelumnya. Dia tuh lebih nggak berasa harsh dan kasar aja, jadi lebih berasa oke aja dan lebih berasa terkontrol untuk sisi treble-nya. Kalau buat gue untuk sisi treble-nya, kalau kalian suka dengan suara-suara extend misalkan atau lebih berasa open treble-nya, ya mungkin Hilo itu cocok buat selera kalian. Dia akan enak ketika kalian dengerin suara-suara gitar atau suara-suara simbal. Di sini tuh terdengar lebih berasa natural aja dan lebih berasa extend dibandingkan seri-seri TWS yang lebih mempunyai karakter warm atau karakter yang lebih netral. Dan kalau buat gue pribadi, gue sih cukup suka untuk treble-nya, tapi untuk pemakaian gue sekitar 2 jam itu masih ada rasa kuping gue tuh capek, jadi ear fatigue-nya masih tetap berasa di Hilo W1 ini. Untuk vokalnya gue nggak ada masalah, dia mempunyai vokal yang netral dan cenderung pas aja. Untuk peletakannya dia nggak terlalu forward atau nggak terlalu recess. Jadi untuk vokalnya oke, dan untuk bassnya ini tuh bukan tipikal TWS yang cocok bagi kalian yang bass head. Tapi bass di sini tuh pas dan enak secara kualitas maupun kuantitasnya. Jadi bassnya tuh sebenarnya berasa deep, cukup terkontrol dan nggak sampai merembet ke arah mid frekuensi atau bahkan menutupi mid frekuensinya. Jadi buat gue sendiri bass di W1 ini adalah tipikal bass yang gue cukup suka, terutama untuk TWS di range harganya. Tapi kalau kalian bass head, gue rasa kalian pasti berasanya mungkin kurang untuk sisi bass di Hilo W1 ini. Jadi overall ini TWS yang cukup gue rekomendasikan dari sisi sound quality-nya, mengingat ini adalah salah satu TWS terbaik dari sisi sound quality yang pernah gue review untuk brand Hilo. Tapi kalau kalian bandingkan dengan brand-brand lain, balik lagi intinya adalah masalah selera. Tapi ada kekurangan juga yang gue rasakan di Hilo W1 ini, yaitu powernya. Powernya ini tuh lebih apa ya, bisa gue bilang lebih berasa kurang, apalagi kalau kalian bandingkan dengan Sonic Pro. Sebenarnya Sonic Pro sendiri dari sisi powernya juga udah nggak begitu baik ya. Jadi dalam pemakaian normal gue butuh volume di sekitar mungkin 70% untuk indoor atau sekitar 80-90% untuk outdoor. Sedangkan di Hilo ini biasanya gue menggunakan volume 80% untuk indoor dan bisa sampai 100% untuk outdoor. Jadi gue rasa
Dari sisi powernya ini tuh agak kurang aja, dan itu merupakan salah satu kekurangan yang harus kalian pertimbangkan juga ketika kalian pengen beli Hilo W1 ini. Paling itu aja sih yang bisa gue sharing ke kalian mengenai Hilo W1 ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen, atau kalian punya pendapat yang berbeda juga silahkan langsung tulis di kolom komen. Thank you bagi yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.